Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ulangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini saya ini berada di daerah Pengkol Sukoharjo. Kebetulan tempatnya cukup menarik. Tempatnya indah kalau sore hari, bagus untuk wisata. Cuman saya pengen mengetahui tentang misteri yang ada di sini seperti apa, entitas-entitas seperti apa. Info yang saya dapat di sini memang cukup lumayan, tempatnya istimewa. Kalau kita ngelihat untuk wisatanya cocok ini, kalau buat sore hari, nah, lihat aja tempatnya itu di atas, ya cukup bagus tempatnya. Ini kalau lihat ya seperti apa ya, bendungan ya, cukup untuk pengairan. Cuman kita cari misteri yang ada di sini seperti apa. Nanti kita akan telusuri tempat ini. Mudah-mudahan saya Kang Dasep bersama tim bisa untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, boleh kita jalan dulu. Yuk ke sana dulu. Boleh angon. Sebenarnya tadi yang tak tunjukin di atas itu, saya ngelihatnya dan merasakannya sebenarnya ada seorang perempuan di atas, cukup tua. Nah, kalau orang mengatakan kuntilanak, kalau saya ya mirip-mirip lah. Ini cukup tua juga yang ada di atas. Kita tunjukin, kita sebelah ini ya. Jadi di atas ini. Nah, di atas itu bergelantungan tulangan. Nah, saya mau menelusuri, melihat di tempat ini cukup nyaman sih sebenarnya untuk jalan-jalan sore atau kan. Cuman diniatkan saya ke sini kan untuk melihat entitas-entitas yang gini. Sebentar, ulangan. Energinya cukup kuat, ternyata ada di sebelah sana. Ulangan. Nanti kita ke sana ya. Kalau lurus ke sana, saya memang melihat tapi kurang istimewa juga. Hanya entitas kecil. Yuk kita coba balik lagi. Saya ngeliatnya di sini, tapi apalagi yang ada di bawah sungai ini. Ya, kalau di sungai ini, ulangan. Kalau saya melihat penampakan yang cukup besar adalah biawak yang besarnya seperti buaya. Nah, di situ nanti kita coba menelusuri, energi cukup kuat juga. Nanti kita coba ke bawah ya. Oke, ulangan kita jalan. Airnya juga luar biasa, terusnya ulangan. Seperti yang tak tunjuk tadi, saya harus ke sana. Luar biasa. Saya arahnya tarik ke sana. Biar kita telusuri seperti apa ulangan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ulangan. Kalau tadi saya sampaikan, saya melihat biawak yang cukup besar seperti buaya. Itu cukup ya kayak buaya pada umumnya lah, besar cukup luar biasa. Apakah itu siluman atau memang penghuni sini? Saya lebih pengen lagi secara energinya, saya mau merasakan dan lebih mendekat, lebih enak. Ayo kita jalan, cukup tempatnya ya mengkhawatirkan ini. Yuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ulangan. Kalau di sini ngelihat, sebenarnya di sana itu masih ada yang tadi penampakan seorang wanita, ya mirip dengan kuntilanak, tapi sebenarnya beliau tuh ya memang wajahnya cukup tua, tapi tidak berpakaian seperti kuntilanak ya, yang berpakaian daster putih ya, enggak. Ya cukup bajunya cukup kusam juga, tapi model-model zaman tempo dulu, bukan yang seperti yang digambarkan banyak teman-teman yang di mistis ya, kuntilanak seperti itu bukan. Cuma untuk wajahnya tidak terlihat, hanya menunduk aja. Nah, di sekitar sini arah ke sana
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim. Tawakal la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah. Nah, ini saya semakin ketarik ke sana. Bismillah. Semakin ke sana saya ngerasakan di sana itu energi juga kuat. Kalau saya melihat ke flashback ke depan itu seperti ada perkumpulan entitas-entitas yang kuat, atau mungkin di sana ada tempat makom tua atau gimana seperti apa. Tahunya kalau mau ke sana itu rasanya kok harus merapat ke sana. Cuman kondisi saya bersama tim tidak memungkinkan karena jalannya juga cukup rawan. Kita cek aja yang ada di sini aja ya, pulangan. Bismillah. Kalau melihat peristiwa yang ada di sini memang ada apa namanya beberapa mayat yang kesangkut di daerah sini sih ya. Jadi dari bukan tanda kutip apa ya, orang yang putus asa bukan, tapi rata-rata ngelihatnya yang bekas kesangkut. Tapi ada sih satu yang saya ngelihatnya dan merasakannya, ada yang memang Bismillah. Posisi di sini karena faktor duniawi ya, makanya belangan yang rahmat Allah SWT. Duniawi itu hanya sementara. Fokuskan kita tetap mencari akhirat kita. Kita pengen duniawi, ya kita harus berilmu. Kita juga pengen akhirat, juga harus berilmu. Makanya belangan yang dirahmati Allah SWT, sering-seringlah majelisan ilmu ya. Belajar agama yang dekat aja dimanapun berada, supaya untuk cara-cara yang Allah tidak sukai, yang Allah tidak ridho, jangan sampai terjadi. Apalagi dengan melihat peristiwa itu, ternyata orang tersebut hanya masalah duniawi. Kalau melihat di sana itu memang kondisinya banyak mayat-mayat bekas tersangkut di sana. Jadi mereka mencoba untuk mengomunikasikan saya, cuman saya coba untuk beberapa untuk tak tanyakan. Banyak, ada beberapa yang cerita, tapi ada yang diem aja karena memang masa lalunya. Yuk kita coba merasakan ini lagi. Bolangon, tempatnya sebenarnya bagus. Kalau sore buat untuk nongkrong-nongkrong asik kok. Cuman memang Bolangon yang ada di mana kemarin aja memberikan informasi bahwa di tempat ini cukup menarik untuk diungkap, makanya saya hanya mengungkap ya seperti itu aja, tidak terlalu mengkhawatirkan, hanya entitas cukup banyak, tapi insya Allah tidak mengganggu. Balik lagi tentang diri kita yang tauhidnya kuat, ketakwaan yang kita kuat, insya Allah aman. Kalau di sini insya Allah tidak seserem yang diceritakan Bolangon untuk informasi ke kami ya. Yuk kita jalan lagi. Saya pengen mencari yang bukan di daerah Damia ini, tapi tempat lain ya. Yuk jalan. Bismillah. Cari energi lagi yang di daerah sini yang cukup menarik. Kalau sudah dapat, nanti kita coba kalau malam ini kita ketemu warga sekitar sini yang bisa kita minta informasi tentang peristiwa sini seperti apa. Tapi kalau saya ngelihat kok tidak ada, cukup sepi Bolangon. Bismillah. Rasanya saya tertarik sana. Cuma kalau udah dari sana itu udah mau sebentar, tak deteksi dulu. Oke.
Tadi saya melihat sesuatu yang kelebat di sini. Saya coba untuk kejar. Dia larinya ke tempat itu. Pulang. Coba di sana. Nah, larinya ke sana. Cukup menarik sih sebenarnya. Bentuknya seperti harimau. Tapi kalau secara kakinya cuma 2 sambil berlari. Seperti apa saya nggak tahu ini. Saya coba kejar. Saya pikir tadinya sudah posisi kayak harimau itu. Tapi kalau saat lari tak kejar itu, dia kok berdiri. Kalau kepalanya sih mirip-mirip kayak harimau juga gitu. Wah, tempatnya udah luar biasa Bulangan. Oke. Ayo Bulangan, kita cari lagi. Ada beberapa yang marah, coba menyerang kita. Tapi yang penting kru saya aman dulu. Saya insya Allah mudah-mudahan Allah lindungi. Yang penting kru saya cukup aman dulu. Kita jalan tempat lain. Terus kita jalan. Ulangan yang rahmat Allah SWT. Alhamdulillah hari ini saya ketemu narasumber. Beliau pekerjaannya luar biasa, tetapi beliau ternyata istimewa. Ya, kita kenalan dulu sama beliau ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Kali sini Pak Sinten? Pak Arif. Dalamnya putih Bapak? Sawah jeruk. Oh, oke. Namun Bapak tak repoti sebentar. Saya pengen tanya-tanya. Ulangan kan ada yang request untuk hadir di sini tentang peristiwa yang di sini tentang bisnis. Ya, di sini udah lama Pak? Kita Tahun berapa? 30 Wes, di Bulangan 30 tahun pasti pengalamannya luar biasa. 30 tahun yang dibaca. sebelumnya ya sudah. Ya, yang tersurat, siratnya belum. Nah, itulah. Jadi kalau jenengan di sini kan aktivitasnya mencari ikan juga ya. Tapi kalau saya ngelihat beliaunya istimewa, orang spiritual juga sebenarnya. Kalau ngelihat auranya itu. Ya, sebelum saya menjawab pertanyaan, Nggih. akan saya buka dulu. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Lihat Asyhadu sana, an Pak. la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Ya. Udah gitu. Gitu. Ini Bapak, kalau di sini itu kan entitas apa yang sering menampakkan semacam makhluk-makhluk halus seperti apa Pak? Pernah dengar cerita dari orang-orang atau dia langsung mengalami sendiri? Tahu saya selama di sini yang saya alami pertama Kuntilanak. sama suaminya itu pernah Mana Pak posisinya? di daerah Agak menjauh dari sini. agak jauh. Di daerah saya Oh, kalau yang daerah, tapi masih daerah di sini. masih Oh, sekitar Bulangan. Berarti ada sekitar dari tempat ini cukup jauh. cukup jauh. Nah, 1 makanya kilo lah dari 1 kilo ya. tapi masih wilayah Masih wilayah sini. Makanya saya mendeteksi bahwa di tempat ini cukup lumayan. Cuma entitasnya nggak terlalu penampakannya luar biasa. Ternyata yang luar biasa ada di dari sini 1 kiloan ya Pak. Nah, terus tentang kuntilanak sama keluarganya seperti apa Pak? Cerita. itu kalau yang orang Sunda itu biasanya orang kalau diperkoi sama kuntilanak Iya. itu pasti dapat Malah dapat rezeki Bulangan. Nah, ini yang jadi Jadi senang. Oke. orang jangan itu kalau belum diketahui kuntilanak itu Jolo juga pernah ketemu. Oh, kalau Jolo
Enggak dapat. Oke. Berarti apa namanya? Kalau jalannya di belakang sini nih. Belakang sini kadang bisa. Kadang di sana. Kalau jenengan sudah ditemuin kuntilanak, dapat ikannya banyak. Kalau kita mau ke sungai tahu itu ya udah kita seperti itu ya. Dan cari ikan tuh mudah. Mudah ya Pak. Istilahnya kayak izin. Dapat izin. Nah, sini izin bau reksa. Gitu ya Pak. Oh, Parit luar biasa mantap. Selain kuntilanak lagi Pak, cerita yang lain. Setelah mistisnya, mungkin Ina pernah nggak? Kalau saya tadi kan di sana merasakan ada biawak yang besar, seperti apa namanya buaya. Menurut Ina benar nggak sih itu? Itu betul, ada biawak besar itu betul. Betul ya Pak? Iya betul. Itu banyak orang tahu. Nah, setelah banyak orang tahu, hilangnya itu nggak ada yang tahu. Memang tidak mau ditampakkan ya. ditampakkan, tapi itu nyata. Itu nyata ya. Selain biawak, kalau ular-ular besar, Ular besar juga ada. tapi yang gaib Pak. Kalau yang gaib mana ya? Kalau setahu saya atau dalam cerita yang sudah saya alami, itu gaib itu ular dari hutan Donoloyo. Oh, yang jalan dari ke sini, lewat sungai ini. Lewatnya sungai. Nah itu ular yang istimewa, tapi enggak semua orang diketahui. Karena saya tadi itu merasakannya, melihat yang ada di sana di ya. Bawah itu pas pancuran itu pas lewat. Tapi saya mau mengatakan tidak jadi mengatakan. Karena kondisinya ya sudahlah, ya memang numpang lewat. Terus itu enggak apa-apa Pak. Kayu Donono itu dibutuhkan oleh Keraton Solo, tapi enggak berwujud kayu, berwujud ular. Wah, luar biasa ceritanya. Cukup menarik ya Bolangon ya. Ini hebat. Saya sendiri juga gini. Sebelumnya saya sudah tahu, ini enggak sembarang kayu. Ya. Iya. Dibutuhkan dari Keraton Solo. Iya. Akhirnya dia lewat atas air tuh berwujud ular. Berwujud ular. Makanya cukup luar biasa tadi. Masuk kami itu kok terlihat jelas saya. Tapi saya nggak berani menceritakan ke Bolangon tadi. Sempat kaget, oh ya sudahlah. Oke, Bolangon. Cukup menarik sebenarnya Pak Arif tuh, banyak cerita yang luar biasa. Pengalaman cukup banget. Apalagi tempat ini dia sudah 30 tahun. Jaring aja. Ya, jaring aja sendirian malam-malam. Dia enggak ada jam 12 enggak punya takut. Karena gini, ya, saya sebelum ketemu seperti gaib seperti itu, ya, itu sudah gini. Dia itu dulunya itu juga seperti kita. Nah, gitu. Setelah dia hidup di alam lain, ya, makanya kalau malam andai kata saya mau ke selatan, dia mau ke utara, sampai ke Pergo, itu sebenarnya seperti kita hidup ini. Oh gitu. Gitu. Jadi dia mau ke sana mau cari makan, umpamanya saya ke sini cari ikan gitu ya. Betul. Nah ini pas kebetulan empuk ya. Tapi dianya kalau mau seperti itu sampai ketemu orang, itu betul. Oh, betul. Sebenarnya dapat apa yang dicari. Karena ke Pergo itu sampai 35 bahasanya hari. Ya sial. Nah, sampai 35 hari dia baru dapat makan. Tapi kalau orang yang ngerti katanya medeni. Oh, betul. Menarik kan Bolangon. Sebenarnya kan saya sudah medeni tapi enggak. Nah, ya. Seperti kita. Ya seperti inilah. Seperti ini ya. Seperti sama saya gitu. Oke, Bolangon. Intinya gini, mereka itu bangsa jin. Jika ketemu kita ya sebenarnya takut karena baiknya jin adalah seburuk-buruknya manusia. Tapi bedanya mereka bisa melihat kita tak bisa melihat mereka. Itulah. Oke, saya tanya lagi Pak Arif. Saya semakin malam ini sudah di atas jam 12 itu rasanya kok sudah jam 12. Itu ceritanya cukup menarik. Ya kita tanya lagi, Pak Arif. Tadi kan saya di bangunan itu lari ke sana. Saya melihat sosok itu seperti manusia, tapi apa namanya mukanya kayak harimau itu gimana Pak? Saya kejar tadi ke sana, sampai di bangunan itu hilang. Oh, mukanya kayak harimau. Iya. Putih apa? Harimau putih apa? Enggak putih. Jadi harimau biasa. Iya. Tadinya saya pikir kok harimau kan
apa namanya, kakinya 4 itu di bawah. Mm-mm. Saya coba untuk kejar kok larinya kayak menungso. Itu pernah merasakan atau melihat seperti itu enggak? Kalau melihatnya belum, Belum. tapi saya Secara mata batin jenengan? secara batin saya Ha-ha. itu adalah yang mana ya, sebentar, penting. Itu yang Oh, penting. nggih, nggih, Jadi nggih. yang menunggu di makam itu. Oh, di sana ada makam? Ada makam. Oke. Itu yang penting. Nggih. Kalau umpamanya ada orang yang nggak benar gitu ya, memang berubah seperti apa saja Oh, gitu. untuk menakuti mereka Nah, yang ngerti. mau merusak. Tapi alhamdulillah Bolangon saya enggak nanti rusak. Iya. Cuma kebetulan melihat Loh, ya coba kayak kerja. Kalau orang baik sama orang jahat, bah penting itu sudah tahu. Udah paham ya? Oh, alhamdulillah. Makanya seperti saya, Nggih. kalau datang ke tempat seperti itu Nggih. saya tidak punya rasa takut. Iya, betul. Setelah saya sudah tahu, oh di situ tempatnya yang baik, ya sudah. Sudah selesai. Oke. Ternyata itu dulu juga manusia. Manusia ya. Oke, saya mau tanya lagi Pak Arif. Kalau saya ngeliat juga kan banyak mayat yang kesangkut di sini. Yang meninggal dari atas langsung. Itu Nyangkut meninggal di- dari atas nyangkut di sini. Bukan tanda kutip ya. Orang kurang keimanan, bukan ya? Bukan, jadi itu hanyut ya? orang yang gimana ya? Pikirannya itu penuh dengan apa ya? Duniawi. Heeh. Tidak relax menikmati dunia gitu ya. Akhirnya Oh, terjun di situ, ada situ ada tapi jatuhnya di sini. di sini. Tapi kalau tadi bilang yang tersangkut itu apa memang dari Meninggalnya dari sana, sangkutnya? disangkutnya di sini. Wes, Ketemunya di sini 2 orang saya tahu. 2 orang ya, Laki sama perempuan. laki ya perempuan. Tapi yang perempuan hamil itu orang Bulu, Hmm. memang bunuh diri di sini. Oke, siap. Cukup menarik ini Bolangon. Kalau kita ngobrol lebih lanjut, waktunya sing mepet. Beliau juga mau nyari ikan. Mudah-mudahan ini pengalaman yang cukup menarik. Mudah-mudahan Bolangon, siapapun yang kesini pengen cerita lebih lanjut, silakanlah ketemu Pak Arif aja. Tidak apa-apa. Beliaunya ada di sini. Ya, oke. Tahu saya nanti akan saya selesai. Oke Pak Arif, terima kasih. Sehat-sehat selalu. Mudah-mudahan ini nanti konten video kita bisa membuat tambah wawasan. Oke, terima kasih Bolangon. Oke, Bolangon gitu dulu aja. Kita coba untuk jalan lagi ke sana. Mudah-mudahan ada sesuatu yang cukup menarik. Oke, lanjut Bolangon. Bolangon yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tadi kita sudah jalan-jalan ke tempat itu. Dan menarik juga. Kita akan melakukan potensi ya tentunya tempat wisata ada jalan sore pagi kalau sama istri terkadang kita ada bersama kita gimana Mas Derajat berusaha kita membuat tempat pokoknya kritik yang positif dan untuk yang lebih baik lagi sampai yang tadi bosan dengan serta akan pengen jauh pengen akan Pak juga bisa juga ya mudah-mudahan saya Bolangon pada bisa mulai lagi teman-teman kata-kata bisa oke itu Bolangon sudah lengkap istirahat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.